Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Oktaviani, SEMTA. Saya merupakan dosen program studi Manajemen D3 Universitas Widyatama. Kepakaran saya mengajar pada bidang pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran yang biasanya dipelajari di semester 3. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran adalah mata kuliah yang mempelajari berbagai konsep dasar pemasaran, peran pemasaran dalam suatu organisasi atau perusahaan, analisis peluang pemasaran, penetapan dan perencanaan program, serta strategi pemasaran. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Manajemen Pemasaran ini adalah: yang pertama, mahasiswa memahami dan menguasai konsep dasar pemasaran. Yang kedua, mahasiswa memahami dan menguasai perilaku konsumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode atau tahapan market segmentation, targeting, dan positioning. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan strategi dan atribut produk. Serta yang kelima, mahasiswa mampu menguasai implementasi teori pemasaran secara komprehensif. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pelajaran yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan melalui media online. Berikut materi pembelajaran yang akan saya berikan selama 1 semester, yaitu konsep dasar pemasaran, pengembangan dan perencanaan strategi pemasaran, sistem informasi pemasaran, riset pemasaran, nilai pelanggan, kepuasan dan loyalitas, perilaku konsumen, segmenting, targeting, positioning, strategi produk, manajemen pemasaran jasa, strategi penetapan harga, strategi saluran pemasaran, komunikasi pemasaran, digital marketing. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya Philip Kotler yang berjudul Marketing Management. Mata kuliah Manajemen Pemasaran terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan tren bisnis. Oleh karena itu, materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam 1 semester. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dengan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Biasanya, di setiap awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan yang akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya, dalam teknik interaction, saya menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama,
dengan menggunakan Zoom Meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain itu, media Zoom Meeting juga biasa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian, menggunakan Learning Management System pada portal kuliah online Universitas Widyatama yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa. Sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat bahan pembelajaran, forum diskusi, presensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Bentuk interaksi lain menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Kemudian, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen pemasaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Sekian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Oke. Ya, kita akan membahas ya mengenai konten marketing. Oke. Ini adalah agenda kita untuk kita perkuliahan di pertemuan ini ya. Ada 6 agenda yang akan kita bahas ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ya. Konten marketing. Oke, ya. Jadi konten marketing itu adalah ya dia strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik, melibatkan, dan mempengaruhi audiens dengan cara menyediakan konten yang relevan, berharga, dan bermanfaat. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat ya dengan audiens, kemudian meningkatkan kesadaran merek, dan juga meningkatkan keterlibatan antara audiens dan si perusahaan. Hingga akhirnya mendorong tindakan yang diinginkan, yaitu pembelian produk atau layanan. Lalu berikutnya ini adalah tahapan ya dalam menentukan konten marketing yang akan kalian buat. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian pemetaan target pasarnya, ya, penggagasan dan perencanaan konten, lalu pada tahap penciptaan konten, distribusi konten, penguatan konten, evaluasi pemasaran, perbaikan pemasaran konten. Lalu langkah yang pertama adalah menentukan target. Itu ya. Targetnya itu siapa sih? Sebelum kita buat konten itu kita harus tentukan dulu targetnya. Biar kita jadi tahu gitu ya. Kita tuh mau bikin kontennya itu apa sehingga relevan dengan target kita. Oke. Nah, cara menentukannya adalah kalian dengan melihat dulu demografinya. Bisa dari umur ya, kemudian dari dari gender ya, kemudian dari statusnya itu seperti apa, apakah menikah atau belum menikah, kemudian pekerjaan dan sosial ekonominya kayak apa ya, seperti apa. Lalu interest dan behaviornya kalian bisa lihat dari personality-nya, kemudian bisa juga lihat dari hobinya apa ya. Lalu yang ketiga adalah key touch point, itu adalah medianya apa yang sering digunakan sama channelnya bagaimana. Oke. Nah, setelah kita menentukan targetnya, maka ini lebih mengerucut lagi
ya ke interest dan behaviornya. Personality-nya tuh seperti apa sih orang itu, ya. Kemudian hobinya apa? Target kalian tuh hobinya itu apa? Kemudian ada savviness-nya apa ya? Apakah dia itu sangat familiar sama teknologi atau bagaimana? Lalu tahapan berikutnya adalah key touch point. Ini adalah media, ya, seperti apa sih yang biasanya dikonsumsi oleh target kalian, kemudian di mana biasanya beredar. Ya, setelah kalian menentukan, setelah kalian menentukan apa tadi, ada target, ya, kemudian ada interest dan behavior, kemudian ada key touch point, maka langkah selanjutnya adalah PDB. Apa sih itu PDB? PDB ini adalah dia itu bisa dilihat dari posisi si perusahaan kita itu seperti apa. Kemudian diferensiasinya apa ya? Lalu merek atau brand. Posisinya, ya kalian bisa melihat bagaimana sih perusahaan itu dalam mengatur atau memposisikan produk atau layanan mereka di pikiran konsumen dalam hubungannya dengan produk atau layanan pesaing gitu ya. Misalnya contohnya adalah Volvo, ya. Volvo itu dikenal sebagai mobil yang aman sehingga posisinya dia adalah keamanan gitu loh. Lalu yang berikutnya adalah diferensiasi, ya. Diferensiasi ini adalah tentang bagaimana produk atau layanan yang berbeda dari yang lain, ya. Kemudian itu juga bisa melibatkan fitur produk, kualitas, harga, atau elemen lain yang membuat produk kita itu menonjol. Lalu untuk merek, ya, itu adalah identitas yang terkait suatu produk atau perusahaan. Mencakup semua logo, slogan, warna, citra, dan nilai-nilai yang disampaikan ke konsumen. Di sini saya garis bawahi ya. Jadi kalau merek yang kuat itu dapat menciptakan loyalitas konsumen yang kuat dan memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Misalnya contoh merek yang kuat adalah air mineral merek Aqua ya, yang dikenal di seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu penjelasan tentang PDB. Bisa nggak kalian mencontohkan salah satu produk, baik itu jasa, ya, produk atau jasa, ya, dianalisis nih PDB-nya kayak gimana? Ada yang bisa? Saya boleh, Bu? Saya Siapa? boleh, Regina. Regina? Ya, gimana Regina? Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, oke. Oke, menurut saya contohnya itu aplikasi TikTok. TikTok ya? Soalnya TikTok itu kan short form video terkenal banget di seluruh dunia, itu dia terkenal banget. Terus konten-kontennya juga up to date banget sama trendy banget, soalnya aku kalau misalkan tahu berita yang baru gitu pasti dari TikTok dulu awalnya, dari aplikasi TikTok dulu. Terus TikTok juga memudahkan kita gitu, karena kalau mau bikin video kita misalkan mau durasi 15 detik, 60 detik, 3 menit sampai 10 menit itu ada di TikTok. Terus yang terakhir itu dia ngembangin fitur di TikTok tuh sekarang bisa live, bisa ada TikTok Shop, kayak belanja sekarang bisa di TikTok gitu. Bisa jadi satu aplikasi tuh bisa semuanya ada di TikTok. Oke. Terus Ya, udah itu aja dari aku, Bu. Oke, TikTok ya. Iya, Jadi kalau dari segi difference-nya ya, apa sih yang beda dia biasanya? TikToknya tuh ada ini ya, ada TikTok Shop ya? Apa tadi? Iya, ada TikTok Shop. Jadi di satu aplikasi bisa banyak gitu ya yang kita bisa nikmati. Bisa dapat informasi, bisa belanja, bisa bikin konten juga. Oke. Ya. Saya Bu mau menambahkan. Oke, Noval gimana? Di hal diferensiasi, saya ngambil dari brand Nike yang memproduksi sepatu Nike Air Max. Nah, Nike Air Max tuh biasanya dia memiliki ini Bu, kayak bubble air gitu. Jadi
Itu yang ngebuat dia berbeda dari sepatu yang lain, Bu. Oke. Tapi yang kompetitornya nggak ada ya? Yang Nggak ada, Bu. tipenya kayak gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke ya. Jadi produk itu nggak ada di yang lain ya. Jadi dia ada pembedanya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu tentang PDB. Lalu, nah ini mengenai PDB ya. PDB itu kalian juga bisa tentukan ya. Pertama misalnya pilih warna yang sesuai dengan konsep PDB-nya ya. Misalnya perusahaan atau tempat kalian kerja ya atau bisnis kalian itu konsepnya itu adalah kita menunjukkan berani ya, berani. Nah, berarti kalau warna yang sesuai dengan konsep PDB kita itu apa? Warna apa? Merah. Merah. Oke, merah ya. Gitu. Jadi harus sesuai. Lalu kita juga dapat menggunakan foto untuk konten kita, ya. Nah, foto ini tentunya disesuaikan dengan siapa? Target kita. Kalian juga bisa menggunakan ilustrasi ya dalam hal PDB ini. Kemudian kita mulai kepada konten. Kita mau membuat kontennya itu temanya bagaimana? Gitu. Mau yang educate, ya, entertain, ya, inspire atau yang convince itu. Kalau konten yang educate itu konten yang berisi produk knowledge ya atau untuk yang edukasi. Nah, biasanya konten-konten ini jenisnya itu untuk temanya tuh biasanya kayak tutorial. Ya. Tutorial nyuci sepatu. Nah, itu ada kan kalian mungkin sering lihat kalau nyuci sepatu yang baik itu kayak gimana? Apakah bisa langsung direndam ke dalam ember terus kalian rendam atau kayak gimana? Yaitu kalian buat konten-konten educate ya tutorial atau juga kayak tips biar apa gitu. Ya, misalnya sekarang lagi musim panas tuh. Nah, kalau kita tetap biar nggak dehidrasi tuh kayak gimana sih? Ya, itu konten-konten educate. Lalu berikutnya ada entertain. Entertain ini adalah konten yang isinya bertujuan untuk menghibur. Ya, biasanya ini berupa ada komik, ya, berupanya biasanya video-video kayak gitu yang menghibur. Kemudian ada juga yang menginspirasi, konten yang tujuannya itu untuk menginspirasi. Seperti ketika membuat konten biasanya ya kalau dulu kan standar kecantikan wanita itu ya kalau dulu ya lihatnya itu putih ya, putih Wangi, Bu. oh putih wangi gitu ya. Oke ya biasanya kalau standar kecantikan dulu kan orang lihatnya kalau kita ya di Asia kan kita lihatnya orang cantik itu putih. Produk-produk skincare itu kan pasti larinya tuh ke putih ya, supaya putih. Terus juga model-modelnya juga putih-putih. Nah sekarang banyak sekali ya konten-konten itu menginspirasi bahwa tidak semua atau tidak hanya standar kecantikan itu nggak cuma putih ya, tapi ada hal lain gitu. Sehingga konten kreator ya dia juga membuat suatu jadi model ya, modelnya itu adalah yang warna-warnanya mungkin yang warna kulit agak gelap juga itu bisa cantik, itu juga cantik gitu. Seperti kalau kalian lihat ya sekarang itu kalau iklan-iklan yang produk kecantikan kan nggak cuman model-modelnya nggak cuman yang putih-putih ya, ada juga yang warna-warna gelap gitu. Jadi itu menginspirasi gitu ya. Nah kemudian ada convince. Kalau convince ini adalah konten yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli gitu. Biasanya dia itu berupa demo ya. Kalau pernah nggak kalian lihat di iklan itu ya ada yang lagi mengiklankan suatu televisi ya, televisinya tuh yang kuat gitu. Dia memposisikan diri televisinya tuh yang kuat sehingga demonya itu adalah kayak palu kayak dipukul-pukul gitu atau diinjek-injek
Saya menggambarkan, oh itu ternyata televisinya kuat. Jadi kita tuh meyakin gitu. Kalau misalnya di rumah ada anak kecil terus bawa palu, bawa apa tuh kuat, itu dipukul-pukul tuh kayak gitu. Ya, itu adalah tema convince ya. Jadi konten yang temanya tuh convince. Itu meyakinkan pembeli. Ini setelah kita tahu, kita mau tentukan jenis konten kitanya apa, baru kita membuat atau menulis konten kita. Ya, adalah dengan menulis konten dengan metode AIDA. Gitu. Nah, ini rumusnya adalah dengan AIDA. Attention, interest, desire, action. Oke, ya, AIDA. Nah, kita ke tahap yang pertama, attention. Jadi, konten kita itu dalam hal copywriting harus memiliki headline yang menarik, ya. Sehingga kalau headline-nya menarik itu bisa memancing, ya, memancing si pelanggan kita, memancing calon pelanggan kita, gitu ya, untuk lihat, wah ini apa sih? Jadi penasaran, gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya ada interest. Interest ini adalah apa sih benefitnya dari produk kita itu apa? Ya, jadi sajikan. Jadi sampaikan benefit dari produk kita itu apa sih keuntungannya, ya. Lalu ada desire. Ini produk kita itu harus mampu menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pembaca atau calon customer kita. Itu, ya. Lalu yang terakhir adalah action. Bagaimana sih solusi yang nyata dari masalah yang ada? Oke, dari konsep AIDA ya. Sudah paham ya konsep AIDA? Jadi kalau nanti kalian membuat konten, terus mau nulis copywriting, harus tahu dulu AIDA-nya. A-nya tadi apa? Attention, Attention, kemudian I, interest, lalu desire, action. desire dan action. Nah, setelah kita menentukan, dari tadi kan ada targetnya sudah, terus apa? Behaviornya juga sudah, key touch point-nya juga sudah. Apa lagi? Tadi kita yang copywriting, ya. Lalu hal yang berikutnya adalah apa, Wina? Amplifying your content. Oke, jadi yang tahap terakhir adalah nih, gimana? Bisa dibaca? Bisa, Bu. Langkah-langkah dalam application. 1. Mengidentifikasi key influencer. Yang kedua, membangun dan menjaga relationship dengan key influencer. Dan yang terakhir, mendengar pembicaraan yang muncul dari konten. Oke, ya. Itu adalah langkah-langkahnya. Ya. Nih, bisa dilihat ini influencer, ya, influencer. Nah, kalau yang paling banyak itu adalah mega, ya. Mega influencer. Biasanya itu kekuatan popularitasnya tuh tinggi. Biasanya artis ya, artis gitu. Kalau mega influencer kita juga bisa lihat siapa? Raffi Ahmad. Itu siapa? Yang masih muda, AHA, ya, itu juga bisa disebut mega influencer ya. Gitu. Jadi biasanya mereka itu dari bidang entertainment ya, atau yang cakupannya lebih luas. Oke. Lalu yang berikutnya adalah makro influencer. Lalu berikutnya ada mikro influencer. Nah, kalau mikro influencer ini biasanya pengikutnya 5.000 sampai 30.000 pengikut. Nah, ini memiliki audiens yang lebih kecil, tetapi dia fokus ya, fokus kepada yang relevan dengan pengikutnya. Misalnya kayak tadi ya, tadi siapa ya? Di Silva ya? Ya, Bu. Nah, di Silva. Misalnya tentang apa, fokusnya tentang hijab ya tadi ya, kayak gitu.
tentang hijab, atau misalnya influencernya tentang kuliner gitu. Jadi bidang-bidangnya itu relevan ya. Oke. Lalu yang terakhir ada nano influencer. Nano influencer ini mengikut media sosialnya sampai dengan 5.000 orang. Atau biasanya kalau di kalangan kampus kayak presiden mahasiswa gitu yang jadi influencer. Kayak gitu. Ya. Oke. Berikutnya ini kesimpulan kita untuk hari ini ya. Ya, jadi konten marketing ini merupakan komponen yang penting ya bagi digital marketing. Oke. Ya, ada pertanyaan? Saya, Bu. Siapa namanya? Perkenalkan, saya David. Oke, David. Ya. Zaman sekarang kan, Bu, banyak banget konten-konten yang viral, mulai dari platform TikTok, YouTube, Instagram, atau banyak lagi. Nah, menurut Ibu itu seberapa penting sih, Bu, konten marketing itu jadi viral? Konten yang jadi viral ya. Oke. Konten yang jadi viral itu sebetulnya penting atau enggaknya itu tergantung dari berbagai faktor, termasuk kayak tujuan bisnis atau target audiensnya itu siapa gitu. Dan konten yang jadi viral itu sebetulnya bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam strategi pemasaran online ya. Tetapi kalau viral dan akan menjadi penting itu kalau dia bisa meningkatkan kesadaran merek ya. Jadi karena viral sehingga dapat menjangkau ribuan atau bahkan jutaan orang dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian juga karena viral sehingga bisa meningkatkan engagement ya, dapat juga meningkatkan lalu lintas situs web, sehingga kan kalau viral maka banyak sekali orang yang lihat web kita gitu. Kalau lihat web kita berarti berpeluang untuk meningkatkan penjualan gitu loh ya. Kemudian juga biayanya juga relatif rendah. Kalau viral jadi biaya promosinya juga jadi lebih rendah gitu. Menjadi viral sebetulnya ya ini bukan jadi strategi yang dapat diandalkan sepenuhnya gitu. Jadi kadang-kadang viral tapi tujuannya itu nggak tercapai. Viral tapi nggak meningkatkan penjualan, ya buat apa juga gitu. Jadi kita lebih baik fokus kepada konten aja yang berkualitas, kemudian kita juga fokus kepada target audiens kita siapa. Nama saya Yori, Bu. Yori ya? Ya Yori, gimana? Saya ingin menanyakan bagaimana sih caranya agar video saya itu bisa banyak yang nonton gitu. Oke, kemudian konten harus menciptakan konten yang berkualitas, ya. Kemudian yang ketiga bisa juga kreativitas dan uniknya garis bawahi unik. Lalu juga ini ya konsisten. Kalau tadi Desilva bilangnya itu di antara jam 7 sampai jam berapa, nah nanti Yori juga bikinnya yang kayak gitu, konsisten jam-jamnya. Pernah SEO, tahu nggak SEO itu apa? Ya Bu, SEO yang Search Engine Optimization. Oke, SEO juga penting. Lalu ini juga interaksi dengan penonton, jangan lupa. Apalagi kalau live ya, itu juga harus interaksi. Ya, ini merupakan tugas kita di pertemuan kita hari ini. Nanti dilihat ya. Coba kalian bikin konten. Ya, konten dalam bentuk video. Kira-kira ada pertanyaan untuk tugasnya? Cukup jelas ya. Tidak ada pertanyaan tambahan? Nanti kalian juga bisa diskusi di WhatsApp group. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Materi kita tentang konten marketing. Jadi sekian dari saya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.